Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewan Dede Irawan di acara News Cilegon. Kali ini News Cilegon dalam acara Rapak Tilasin Geger Cilegon. Saat ini saya berada di sebuah gedung yang sangat bersejarah, yaitu Gedung Kewadanan. Gedung ini merupakan salah satu titik dan tempat bersejarah. Kita akan rapat tilasin di tiga titik. Dan kali ini bersama saya sudah ada praktisi Geger Cilegon, sejarawan Geger Cilegon. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, selamat ketemu lagi. Iya Pak Bambang. Iya. Ini kali ini kita ada di Gedung Kewadanan ya Pak Bambang. Ini Gedung Kewadanaan dan gedung ini sebetulnya tidak termasuk dalam target penyerangan pada waktu itu. Oh, ini tidak termasuk target ya? Termasuk. Tetapi ini salah satu gedung Ada satu gedung pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Gedung ini adalah saat ini adalah Kalau sekarang kan menjadi rumah dinas wali kota. Dulu emang dahulunya juga emang ini seperti rumah dinas wali kota ya, wali kota lah zaman dahulunya. Dulunya Wedana. Wedana itu apa? Wedana itu kalau setingkat sekarang barangkali camat kali ya. Oh, camat. Camatnya, camat itu sekarang jadi rumah dinas. Ini jadi naik rumah pangkat dinas, rumahnya. ya. Ya, kita akan keliling-keliling nanti Pak Bambang. Saya ingin tahu ada kejadian apa aja di sini dan bukan hanya di sini. Di Kota Cilegon tiga titik kita akan kunjungi Pak Bambang hari ini. Jadi kalau napak tilas 9 Juli 1888 yang kita lakukan sekarang ini adalah napak tilas yang per tanggal 9 pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Ya, karena sudah malam besoknya sudah tidak di sini lagi napak tilasnya gitu. Sudah pindah ya. Sudah di luar. Karena biar Geger Cilegon itu dari tanggal 1 sampai tanggal 29. 29 dan berakhirnya sebetulnya 30 kan, karena mayatnya Haji Wasid itu dibawa ke sininya juga tanggal 30 dari sana. Oke teman-teman, ikuti terus News Cilegon. Kita akan berkeliling ke tempat bersejarah Napak Tilasin Geger Cilegon. Terima kasih. Karena ini alun-alun ini alun-alun. Nah, itu adalah pasti yang lolos dari pengejaran sisa-sisanya ya. Ya, di Jombang Wetannya itu kalau nggak salah ada teman-teman. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih. Teman-teman News Cilegon, kali ini bukan hanya kehadiran seorang praktisi sejarah Geger Cilegon, kita kehadiran juga Bapak Haji Nasir. Pak Haji, selamat siang Pak Haji. Selamat siang, assalamualaikum. Pak Haji, mungkin tahu persis ya Pak Haji lokasi di sini. Kalau ceritanya untuk rumah yang di sini apa Pak Haji? Rumahnya? Ya. Jadi kebetulan dulu saya waktu SMP itu di sebelah ya. SMP di sebelah sini Pak Haji? SMP Muhammadiyah numpang di SD2. Dan itu masih bangunan lama, masih papan. Oh iya Pak Haji. Sebelum masuk sekolah itu saya duduk-duduk dulu di sini. Di sini ya Pak Haji ya? Pohon asem ini sambil nunggu siapa anak Jombang Wetan itu. Rawan combro biasa. Iya. Ada yang jualan. Rawan combro dan di lokasi ini. Yang dulu ada sumur raksasa. Yang dekat yang bendera Pak Haji? Ya, sini nih pas di tengah-tengah. Kurang lebih situ ya Pak Haji ya. Oh iya, di sini ada sumur yang di sampingnya itu ada semacam, kalau di Jogja itu namanya ngejaman itu ya. Ada jam itu di situ. Dan di sampingnya itu adalah sumur. Dan memang di sini dulu ini dijadikan ini disebutnya tangsi dulu ya. Tangsi yang belakang. Jombang Tangsi. Ya, di belakang itu tangsi namanya itu. Jadi kalau waktu saya sekolah itu di sini masih kantor polisi nih. Ya, ini kantor polisi. Kantor polisi dulu, sektor kalau nggak salah. Polsek Cilegon. Polsek Cilegon. Ya Pak Haji. Pak Haji tahu kejadian apa yang terjadi di rumah ini dan di sumur itu sebenarnya fungsinya apa gitu Pak Haji? Tahu nggak di masa lalunya? Ya kita tahunya dari literatur ya. Kalau mengetahui secara langsung kita tidak tahu. Iya Pak Haji. Nah, tetapi berdasarkan literatur yang ada, sebetulnya banyak literatur tentang Geger Cilegon ini. Apalagi lihat foto di perpustakaan Leiden itu yang ada sekarang di Jakarta. Saya juga sering komunikasi, bahkan saya tanya tentang buku Senok Korporat itu ada nggak
yang edisi bahasa Indonesia. Ternyata nggak ada Pak Ada ya, Bambang. nggak ada yang diterjemahkan. Oh, nggak ada. Iya. Malah ini ada yang terjemah, ini aslinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Nah, aslinya. kalau Pak Haji sendiri ngambil literaturnya dari mana Pak Haji? Saya fokus pada Pasar Tono. Siap, Karena apa? Buku Pasar Tono itu menjadi salah satu literatur yang dijadikan oleh ahli sejarah, kemudian oleh peminat sejarah, itu sebagai data yang sebagai sangat pokok ya, sebagai pokok, pokok ya, pangkalnya ya. ketika berbicara geger Cilegon, semua merujuk Larinya kepada ke Pasar Tono. Pasar Tono. Kalau di dalam buku Pasar Tono ini sebagai apa Pak Haji? Apa? Di sini ada kejadian apa di rumah ini? Kalau di sini nih ya asisten residen ya. Asisten Iya. presiden. Asisten Memang residen. di buku Pasar Tono itu Tuh, ada peta-petanya. ada tuh. petanya. Jadi ada di sini rumah tinggalnya, di sini juga ada yang mengatakan ini rumah tinggal, ada dua Iya. itu data itu saya Oh, datanya ada dua. Iya, namanya sejarah kan. Iya, Karena sudah sekian lama berjalan, Ah. jadi saya juga menemukan ada dua. Iya. Ada ini rumah asisten residen, Mm-mm. dalam buku Satono juga itu rumah Ya, tinggal artinya ya. Tapi nggak apa-apa kita, itu. kita masukkan apa-apa. sebagai komplek. Kok- Komplek, iya. komplek. Komplek asisten Ada kejadian residen. apa Pak di sini Pak dalam literatur itu Pak? Ya di sini kan menjadi pusat penyerangan. Pencat penyerangan yang karena Ini tiga pusat kan yang diserang, penyerangan. penjara, Gedung Patihan sama Papatihan, rumah dinas. sama rumah dinas. Rumah, iya, Rumah dinas ini. penyerangan. Nah, kejadian yang paling saat perang itu, saat terjadinya geger Cilegon, ada apa Pak? Misalkan pembunuhan atau apa di sini Pak? Nah, itu digambarkan oleh Pasar Tono itu sudah merupakan kekacauan yang luar biasa. Di dalam sini, Ya, di dalam komplek ini, artinya ini kan alun-alun nih di Ini, depannya. depan Masjid Agung. ini nih. Oh, ini ada alun-alun. dua dulu alun-alun itu. Alun-alun. Alun-alun. Di sini alun-alun, di sana juga alun-alun. Oh, siap. Itu dibelah oleh jalan. Nah, dalam buku Pasar Tono itu digambarkan bagaimana tanggal 9 itu terjadi kekacauan, kemudian mayat-mayat bergelimpangan di sini. Di alun-alun. Ya, ya. Di alun-alun. Karena apa? Pusat penyerangannya itu ada di sini. Gitu. Di alun-alun. Siap. Ketika di Kepatihan menyerbu Patih Pena itu nggak ada orangnya, Nggak ada. Oh, nggak ada orangnya. nggak ada orangnya. Oh. Itu yang ada itu yang di sini. Siap. Termasuk asisten residen juga waktu itu nggak Iya, ada. Anyar. Oh, nggak ada Masih asisten Anyar. presidennya nggak ada. Anyar, ya. Nah, kejadian di sini ada siapa aja? Di Anak sini itu istrinya. ada juru tulis, Jadi kemudian anak-anaknya, istrinya. Iya. Kan yang menjadi korban pertama itu adalah juru tulis yang kalau sekarang Jalan Pegebangan ya, Kalau- Humas itu. kalau ya. saya mah estimasinya ini Pak Ji. Ah. Rumahnya kan dulu ada 3 nih. 1 ya. 2, 3 ya. Hmm. Kalau saya mah estimasinya malah ini. Karena dia dari sini lari ke sebelah, terus lari ke rumah jaksa gitu. Terus lari ke sana. Kalau ini estimasi kan. Estimasi ya. Iya. Ya itu mah Kerjaan, ya. tergantung itulah. Iya. Tapi yang paling penting itu adalah kronik Kroniknya, kejadian. betul. Kejadiannya. Ya, itu Artinya intinya mah. ada juru tulis yang pertama kali Dibunuh. Diserang. Diserang. Kalau dibunuhnya itu pagi hari, Pagi karena hari dia lari. Oh, lari. Di rumah Tan Ken Hok. Berarti Ya. kejadiannya tidak dibunuh di sini. Tidak, kalau itu Mas itu setelah dikejar baru ketangkap dibunuh. Selain juru tulis yang di sini dibunuh. Ada sih istrinya asisten residen dan anak-anaknya. Iya. Istrinya residen. Di mana dibunuhnya Pak? Ya di sekitar komplek ini aja, hanya lari ke belakang kalau anak-anak. Anaknya itu lari, kalau saya perkiraan ini Pak Ji. Iya. Kalau saya mah nih, ini kan rumah misalnya. Ah. Ini kan install nih kandang kuda nih. Saya pernah masuk dulu, ada seperti kandang kuda bekasnya dulu. Mungkin dibunuhnya di situ, di belakang ini. Mungkin gitu. Di belakang ya Pak namanya. Bambang ya, Hah? di daerah anaknya ya, anaknya di Iya, belakang. jadi Bisa kita ke sana ya Pak Haji ya. karena kita kan menganalisa buku. Jadi buku itu menceritakan ya seperti Pak Haji tadi dibunuh di belakang rumahnya. Jadi perkiraan kita di sini dibunuh. Itu namanya yang dibunuh itu Eli di sini. Sama Pak Bambang? Eli. Eli. Nah, tetapi yang Dora itu lari ke belakang ya. Ke belakang sekali. Dikejar, ke Ke belakang kebun. sekali ya. Kebun. Oh, kebun. Yang satunya, tapi tetap dicincang. Ya, akhirnya dikumpulkan di sini. Dikumpulkan di lapangan. dekat bendera, dekat tiang bendera itu Pak. Ya, kurang lebih yang bendera itu lapangan Pak Ji, ya. Ya lapangan ya, masih di lapangan. Karena pada jalan raya. Oh, Itu pagar itu ya Pak Ji, ya. Emang itu Jalan raya itu batas lapangan kan? batas lapangan. lapangan. Iya. Siap Pak Haji. Sementara Sementara lapangan di Cilegon itu ada 2. Yang satu punya kewedanaan, yang satu punya kepatihan. yang kewedanan yang di Ini, yang di yang bendera kewedanan. itu ya, tiang bendera itu ya Pak Bambang. Kan setiap kewedanan juga punya lapangan. Kewedanan Anyar punya, Ya. kewedanan itu di Keramat Watu punya. Siap. Oke Pak Bambang, sementara. Teman-teman, tadi kita sudah dengarkan apa yang
diceritakan oleh dua tokoh, yaitu Bapak Nasir dan Bapak Bambang. Untuk itu kita akan lanjut menyaksikan dan mendengarkan cerita dari Bapak Nasir dan Bapak Bambang, di mana perjalanan perang atau situasi pada saat tahun 1988 pada tanggal 9 Juli. Yuk teman-teman, ikuti terus News Cilegon, kita jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah. Terima kasih. Geger Cilegon saya menyebutnya. Kenapa? Karena beliau juga Sama lebih dipimpin oleh Lurah Jasim, Jaro Kajuruan, walaupun pasukan kedua pertempurannya dipimpin mungkin oleh Haji Abdul berbeda Ghani lagi dari ya. Beji. Kita tidak diceritakan di sini, tetapi kita pengen tahu lokasinya aja. Itu penjara, ya penjara itu sudah dijelaskan. Ini dulunya bukan SMP Negeri 1 dulunya. Ini dulunya SMP Itu aku Surat Karya di Madani. itu Ya, keluar. mungkin depannya nih Pak Ji ya. Karena ini alun-alun ini Dilingkari dengan masjid. depannya. Nah, ini kepatihan ini itu adalah patih yang itu adalah orang Sisanya ya. ya di Jombang Wetannya itu kalau nggak salah ada Dia barangkali